Halo peserta didik SMP Negeri 6 Kota Magelang. Halo, Pak. Ya, sebelum mata pelajaran dimulai, mohon untuk diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sebelum mata pelajaran dimulai, apakah di bawah kanan kiri ada sampah? Kalau jika ada, tolong dibuang untuk akhir pelajaran nanti. Sebelum pelajaran dimulai, dimohon untuk Ike dipimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kita tahu akan pelajaran apa hari ini? Surat. Ya, surat. Apakah dulu anak-anak suka ngirim surat gak? Surat-surat seperti ke temannya gitu sebelum mulai HP? Pernah. Oke, pernah. Ya, selanjutnya sebelum saya mulai pelajaran, dapat satu bentuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi isi surat resmi maupun pribadi. Yang kedua, setelah didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat mampu mencapai keterampilan berpikir secara kritis. Oke anak-anak, terdapat dua perbedaan surat. Apakah Anda mengetahui surat tersebut? Dan surat pribadi. Ya, dalam surat resmi dan dalam surat ini kebalik ya anak-anak ya, karena surat pribadi di sini dan surat resmi di sini. Ya, dalam surat pribadi terdapat bentuk yang dimana untuk kakak Nakula di perumahan Melati blok A1 nomor 23, yang dimana bentuk isi suratnya merujuk ke seorang pribadi saja. Yang terdapat contoh surat resmi dimana terdapat bentuk tema isi surat yang isinya organisasi siswa intersekolah, yang dimana setelah mengat-ngat pelita bangsa dan terdapat alamat jalan serta nomor HP yang digunakan. Nah anak-anak, apakah dulu pernah mengirim surat pribadi sesama teman? Pernah. Surat pribadi apakah itu? Cinta. Waduh, surat cinta. Waduh, anak-anak kelas 7 sedang mengenal cinta ya. Tuh, jangan ditiru ya. Ya. Selanjutnya terdapat sebagaimana surat pribadi adalah surat tidak resmi yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain. Seperti yang tadi katakan Mbak Rahma, seperti surat cinta yang dimana konteksnya non formal. Isinya bisa berupa ungkapan perasaan, ya, terus cerita, pengalaman, informasi pribadi atau sekedar sapaan. Seperti contoh nih, terdapat kita kawan yang belum kenal terus ngirim surat, nama kamu siapa? Nah, terus sekadar lainnya seperti itu. Umumnya ditujukan kepada sahabat, keluarga, atau orang yang sudah akrab. Selanjutnya, surat dinas atau surat resmi adalah dibuat untuk oleh lembaga, instansi, atau organisasi yang ditujukan kepada pihak lain. Yang seperti dicontohkan seperti ini, karena surat resmi terdapat nomor OSIS, hal tersebut undangan rapat lampiran 1. Yang terhormat Ketua Murid kelas 7, 8-9 SMP Pelita Bangsa di Bandung. Ini contoh surat resmi ya anak-anak. Dan dalam surat resmi di mana dikasih suatu bentuk seperti praktek kegiatan razar atau kegiatan, dan kegiatan tersebut terdapat isi, hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara. Selanjutnya terdapat struktur surat. Struktur surat terdapat perbedaan, yaitu tidak surat pribadi terlebih dahulu, tidak memiliki kop surat, tidak memakai nomor surat, bersifat tidak resmi dan santai kata-katanya, menggunakan bahasa bebas, boleh tidak baku, format surat tidak baku ataupun bebas,
sama pembuka dan penutup, variatif dan santai. Terus ditujukan kepada orang yang dikenal lebih dekat. Yang seperti tadi dikatakan Mbak Rama, kayak mengungkapkan suatu perasaan dengan seseorang. Selanjutnya surat dinas, yaitu suatu contoh memiliki kop surat resmi seperti logo, alamat, kontak instansi. Yang sebelumnya seperti kayak gini, alamat, logo, kontak instansi, seperti nomornya ya. Dan kata-kata harus baku. Yang surat pribadi cuma tertera untuk alamat pengirim. Terus kata-kata tidak baku meskipun tidak resmi tidak masalah. Tapi kalau surat resmi harus menggunakan kata-kata yang lebih baku. Nah, selanjutnya bersifat resmi dan formal menggunakan bahasa baku serta formal. Terdapat format surat baku dan terstruktur, salam pembuka dan penutup formal dan baku. Ditujukan kepada instansi atau individu dalam konteks resmi. Sebagaimana dalam contoh tadi, surat resmi terdapat kata yang dimana harus lebih formal dan menggunakan KBBI, kata yang berstruktur juga baku. Jika surat pribadi tidak baku tidak masalah, akan tetapi surat tersebut hanya sebagai perantara teman, keluarga maupun saudara terdekat. Ya, anak-anak apakah sudah ngantuk kah ini kok pada diem? Ya, oke. Kalau ngantuk, Bapak ini ada tips nih. Dengan menggunakan, misalnya Bapak bilang pegang kepala, anak-anak harus pegang kepala, jangan ngikuti yang di depan ya. Karena kalau ikut di depan nanti kalau ikut terjun ke jurang mesti kan ikut semua. Ya anak-anak boleh berdiri semua. Oke, kata-kata yang pertama, pegang kepala. Ya, bagi Iki tolong fokus ya. Oke, yang kedua, pegang telinga, pipi, mulut. Ayo, jangan ada yang ngantuk ya. Mata, badan. Ayo Pak Iki, itu mudah loh. Badan gini. Oke, sekarang lebih cepat ya. Tangan. Ya. Oke, kepala. Mata. Iya. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah pada gak ngantuk ya? Iya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya biar anak-anak tambah nggak ngantuk, ayo bermain. Ini ada kuis loh. Baik, Pak. Nanti dapat nilai terbaik ya, nanti ada hadiahnya sendiri. Baik, Pak. Ya, sebentar. Bapak saya juga membuka ya yang sudah masuk. Belum masuk, Pak. Oh, belum masuk ya. Udah. Bisa enggak? Sebentar, Pak. Oke. Tak belum, Pak. Oke anak-anak. Kalau
Belum, Pak. Oh, belum ya? Iya. Mau. Sebentar ya, Mbak Iki. Baik, Pak. Bisa? Belum, Pak. Ada dua nih, silakan di sini. Mulai sekarang. Apa kalau bisa? Sudah siap ya, anak? Belum, baru. Ya, Pak. Maaf Kak, kepencet. Saya udah mulai. Bisa nggak? Ya, Mas Arif. Yang lain bisa nggak? Oh, ulang lagi ya? Ya, bisa diulang lagi. Itu ya Kak Ira. Sedangkan Mbak Iqbal, Mbak Tika, Mbak Diana, Mbak Laila, Tika, Rahma Sania, ya semua? Sudah. Udah semua ya Nana? Udah? Sudah. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3.
Ya, waktunya sudah menulis. Waduh, disusun Mbak Dila. Yang pertama Mbak Iqbal, yang kedua Mbak Rahma, yang ketiga Mbak Ira. Ya, saya kenal masalah Siti. Ayo, Mbak Rahma, Mbak Ira. Yang ketiga Mbak Iqbal. Ayo, sekarang yang penting Mbak Ira. Wah, disusun Mbak Iqbal. Mbak Rahma lebih berjuang. Ayo, ada nih, tiga nih. Wih. Ayo anak-anak, cepet anak-anak. Dan Mbak Ira, Mbak Ika, Rahma Iqbal. Wah, ya sudah selesai Mbak Ira. Apakah anak-anak sudah selesai semua? Baiklah. Oke, Mbak Iqbal nomor 3. Oke, Mbak yang berbagi berjuang. Ika sama Rahma. Wah, Mbak Ira distrik sama Mbak Ika. Oke, Mbak Ika di posisi 3 sudah selesai. Mbak Ika lagi berjuang dengan Mbak Rahma nomor pemimpin 4. Oleh Mbak Ika nomor 1, Mbak Ira nomor 2, dan Mbak Iqbal nomor 3. Sudah selesai ya anak-anak?
Belum. Kira sudah. Sudah selesai anak-anak. Yang terdapat di juara sini adalah Mbak Ika, Mbak Ira, dan Mbak Ikli. Silakan maju. Oh, dapatkan dia. Wah. Ayo anak-anak, silakan maju. Yang tadi juara 1 siapa ya tadi ya? 1, 2, 3. Oke, Mbak Ika juara 1 dapat 2 ya. Yang juara 2 sama 3 dapat 1 ya. Oke, tepuk tangan semua. Asik gak kawan-kawan? Terima kasih, Pak. Ya. Baiklah, Bapak akan selanjutnya melanjutkan materi bagaimana isi tersebut surat dinas, yaitu adalah surat resmi yang dibuat oleh lembaga, instansi atau organisasi yang seperti tadi Bapak katakan. Yang kedua, kepala surat atau kop surat. Yang ketiga, nama surat. Yang kepala surat adalah berisi nama, alamat, logo, serta informasi kontak dari instansi atau organisasi pengiriman surat yang seperti Bapak katakan. Yang kedua, nama surat. Bagaimana setiap surat resmi biasanya memiliki nama surat yang berfungsi sebagai identitas nomor surat, membantu dalam pencatatan dan peletakan surat di kemudian hari. Nah, anak-anak, waktunya berdiskusi ya. Baik, Pak. Bapak minta tolong membuat 5 kelompok, satu kelompok berisi 4 orang. Silakan Mbak Rama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Ya, silakan sesuai yang telah disebutkan nomornya. Ini. Ya, 1, 2, 3, 4. 3. Ini silakan 1, nomor 2. Iya Ibu, nomor 3. Di sini Pak. 3. Nomor 4. Yang siswa harus manut pada gurunya. Ya, Bu. Baik Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Ya, apakah ada kesulitan anak-anak? Belum. Belum. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Sudah? Ya, silakan untuk kelompok 1. Silakan maju. Semua. Ya, silakan diselesaikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tulis
tulislah hasil identifikasi struktur surat pada berikutnya. Untuk surat resmi, kepala surat terdapat di bagian atas, lalu ada pembuka surat di sini, ada tanggal, ada nomor, lampiran, lalu ada surat, alamat surat, dan salam pembuka. Kemudian di bagian 3 ini ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Untuk nomor 4 ada penutup surat, di mana pada penutup surat itu terdapat salam penutup, penanda tangan surat, dan tembusan. Seperti itu. Lalu yang kedua, ini dari surat pribadi. Ini tuh yang pertama ini ada tempat dan tanggal surat terletak pada di sini. Kemudian yang kedua tujuan surat di sini. Lalu salam pembuka di sini. Selanjutnya di sini yaitu pembuka surat, kemudian pada salam kedua yaitu isi surat, kemudian yang terakhir yaitu penutup surat, kemudian yang di sebelah sini yaitu salam penutup dan nama pengirim dan tanda tangan. Baik teman-teman, itu merupakan presentasi dari kelompok 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kembali masing-masing. Ya, kesimpulan dari pembelajaran ini ya anak-anak, bagaimana surat pribadi dan surat resmi memiliki perbedaan dalam tujuan, bahasa, dan bentuk penulisan. Surat pribadi digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekat seperti teman, saudara, maupun teman dekat, dan ditulis dengan bahasa yang santai. Sementara itu surat resmi digunakan dalam situasi formal, ditulis dengan bahasa baku serta mengikuti aturan yang jelas. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat tulis surat sesuai kebutuhan dan situasi tertentu. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Cukup. Ya, sekian dari Bapak tampilkan. Silakan sebelum mengakhiri pembacaan hari ini, Mbak Ika tolong dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari pembelajaran Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima